Masyarakat Korea meminta salah satu atlet untuk mengembalikan medalinya. Itu terjadi di Korea Selatan. Hanya karena potongan rambutnya yang pendek dan terlihat tomboy. Ya, aku akan jelaskan sedikit dengan profilnya Ansan. Ansan adalah seorang pemanah yang berasal dari Korea Selatan yang berlaga di nomor recurve putri. Dia berhasil memenangkan 3 medali emas sekaligus di Olimpiade musim panas 2020. Jadi Ansan itu bermain di tim wanita, di tim campuran, dan secara individu dia bermain sebagai atlet pemanah. Dan ini pertama kali di dalam sejarah Olimpiade dia melakukan 3 pertandingan sekaligus dan mendapatkan 3 medali emas di satu Olimpiade. Ansan ini benar-benar jago sekali memanah. Jadi di Olimpiade di Tokyo itu dia berhasil dapat 3 medali emas sekaligus. Dia sering sekali memenangkan kompetisi memanah karena dia benar-benar ahli memanah. Kenapa bisa tenang sekali ya wajahnya? Karena dia sudah ahli, dan lihat cara matanya membidik, itu sangatlah luar biasa, dan teknik cara menarik busurnya juga luar biasa. Jadi kalian harus belajar banyak ya dari Ansan ini. Tapi bukannya mendapatkan pujian karena membawa medali emas 3 sekaligus, malah dia mendapat hinaan dari orang-orang Korea Selatan. Dia menyapu bersih semua kategori pada Olimpiade tahun ini. Kesuksesannya dirayakan oleh seluruh dunia. Kecuali negara Korea Selatan. Di negaranya mendapatkan cerita yang sangat berbeda. Malah dia benar-benar dihina, dikritik, pokoknya dibully. Benar-benar Korea Selatan itu unik ya. Dia dituduh menolak norma-norma sosial. Ansan memecahkan rekor di Olimpiade pada usia 20 tahun, masih sangat muda ya. Dia membuat negaranya bangga dengan kemenangannya. Di negara Indonesia aja yang mendapatkan medali emas langsung mendapatkan hadiah uang dari presiden, apalagi si Ansan ini. Namun dia dibuat menjadi pusat bully, pusat kontroversi, pusat kritik karena sebuah kelompok yang membanjiri komentar tentang rambutnya dan memberikan komentar-komentar tentang kebencian terhadap dirinya dan menolak untuk mengizinkannya mewakili negara mereka. Kita yang manusia normal harusnya bisa berpikir ya, kayaknya rambut pendek itu nggak ada masalah deh. Tetapi bagi warga negara Korea Selatan, merasa si Ansan itu telah menolak norma-norma sosial akibat rambut pendeknya. Banyak pria yang menanyakan tentang penampilannya yang tomboy, karena si Ansan ini sekolahnya di khusus wanita. Jadi satu sekolah tuh semua muridnya semua wanita. Ditambah lagi Ansan juga belajar di sebuah universitas yang isinya semua wanita. Jadi ini universitas khusus wanita ya. Haters-hatersnya si Ansan itu suka mengambil kesimpulan sendiri, suka berasumsi sendiri, suka berpikir sendiri bahwa si Ansan itu adalah seorang feminis. Feminis itu adalah sebuah gerakan di mana mereka mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender, untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis juga berupaya untuk memastikan akses terhadap aborsi yang legal dan integrasi sosial, serta melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau lihat kejadian seperti ini, jadi kalian bisa bayangkan ya, wanita yang ada di Korea Selatan itu nasibnya seperti apa. Aku nggak mau berpendapat ya, karena aku juga belum pernah ke Korea dan tinggal di Korea dan melihat keadaan Korea. Ya, Ansan ini bergaya tomboy itu dipandang sangat buruk dan itu sangat disayangkan ya.
Jadi Korea Selatan itu adalah negara yang konservatif mengenai peran perempuan. Negara konservatif adalah negara yang masih menjunjung nilai-nilai tradisional di negara mereka. Mereka marah karena seorang feminis akan mewakili negara mereka untuk bertanding di Olimpiade atau pertandingan olahraga di internasional. Haters yang membenci Ansan ini mengabaikan pencapaian dan kemampuan Ansan yang begitu hebat. Lalu mereka bilang, kami tidak melatih dan memberimu makan dengan pajak kami, hanya agar kamu menjalankan sebuah kampanye feminis. Di negara kita juga banyak sih orang-orang tomboy yang seperti Ansan. Ansan sebenarnya tidak punya tujuan apapun karena dia merasa nyaman seperti sekarang karena dia suka dengan rambut pendek. Asosiasi olahraga Korea Selatan juga sangat khawatir dengan keadaan seperti ini. Makanya pas Olimpiade di Tokyo itu, si Ansan itu nggak boleh diwawancarai di luar pertandingan karena si pelatihnya mau si Ansan itu tidak terganggu dengan bulian atau kritikan yang terjadi di Korea Selatan. Ansan itu tipikalnya orangnya tenang dan percaya diri. Dia tidak akan mengizinkan komentar-komentar buruk tersebut mempengaruhi pertandingannya. Dan akhirnya dia memenangkan 3 medali emas di semua kategori dan memecahkan rekor sebagai atlet pertama kali dalam sejarah memenangkan 3 medali sekaligus di semua kategori. Ansan meninggalkan semua lawannya dengan cool. Lalu kontroversi yang terjadi ini tidak masuk akal dan kontroversi ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Pemerintah merasa malu dengan apa yang terjadi dengan Ansan. Pemerintah dan pihak otoritas lainnya membela Ansan. Ansan itu berambut pendek bukan tujuannya adalah gerakan feminis. Tidak ada satu niat pun untuk melakukan gerakan feminis. Makanya si Ansan itu sangat suka rambut pendek karena dia ingin menjalani kehidupan yang Ansan inginkan, bukan karena gerakan feminis. Banyak artis-artis, aktor-aktor Korea, selebritis di Korea Selatan itu mendukung Ansan. Aktor-aktor, aktris-aktris di Korea Selatan itu mengupload foto mereka dalam keadaan rambut pendek dan mereka share di media sosial dan menulis dukungan terhadap Ansan. Ansan belum mengeluarkan pernyataan apapun mengenai skandal itu semenjak dia dibully sampai dia pulang ke Korea Selatan dengan membawa medali emas. Dia hanya berbicara tentang olahraga dalam berbagai wawancara yang dilakukan. Kasus wanita muda asal Korea Selatan ini menjadi contoh yang sangat jelas. Komentar-komentar atau bully-bully yang berisi tentang ejekan atau kata-kata yang menyakitkan itu sering banget terjadi di negara Korea Selatan. Meskipun menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia, tetapi negara Korea Selatan mempunyai banyak masalah tentang ketidaksetaraan gender dan masalah-masalah tersebut bukan berkurang tapi meningkat di akhir-akhir ini. Semoga Korea Selatan bisa mengambil hikmah atau manfaat dari masalah kasusnya Ansan, sehingga kedepannya negara Korea Selatan itu bisa mengalami kesetaraan gender. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menduduki politik dan lain-lain. Ansan itu merupakan atlet yang paling berharga karena skillnya dan kemampuannya yang begitu hebat. Harusnya bukan dibully, harusnya didukung, disupport. Lagi pula sebagai manusia kita juga mempunyai pemikiran liar yang tidak cocok dengan kenyataan. Jangan suka berpikir sembarangan. Kalau semakin parah bulian terhadap orang yang mempunyai bakat seperti Ansan, mungkin Ansan bisa pindah ke negara lain dan mendukung negara lain dengan kemampuannya. Ya, semoga di Indonesia tidak terjadi seperti ini ya. Baik aktris, baik atlet, baik penemu barang seperti 4G dan lain-lain. Semoga jangan dibully ya, jangan dibuat seperti ini, karena bakat mereka itu membawa Indonesia itu maju, menjadi negara maju. Jangan sampai kalian itu
membuat komentar atau mencari kesalahan sekecil-kecilnya terhadap aktor, aktris, atlet, dan akhirnya mereka tidak mau kerja lagi di Indonesia. Kapan negara kita maju? Semoga Indonesia melahirkan atlet, aktor, aktris yang berbakat yang bisa membuat Indonesia maju ke depannya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan share, like, and comment-nya. Jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.